Assalamualaikum teman-teman. Saya mendapat tugas dari Widya Iswara saya, yakni Bapak Insinyur Taufik Rahman MSI. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas asinkronus ini berjudul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu Berdasar Tupoksi. Perkenalkan, nama saya Rina Mayasari, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 21, kelompok 4. Jabatan saya adalah ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kita masuk ke pokok bahasan pra-analisis. Identifikasi isu yang ditemukan di instansi tempat saya bekerja, yaitu di pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersumber dari aspek World of Government atau nama lainnya adalah WOG, pelayanan publik dan manajemen ASN. Adapun daftar isu yang diperoleh dari SKPD pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diidentifikasi seperti pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah belum semua barang yang dibutuhkan tersedia di e-katalog. Sumber isunya adalah World of Government. Kondisi saat ini tidak semua kebutuhan yang diinginkan tersedia baik barang ataupun jumlah. Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya pada aplikasi e-katalog. Isu yang kedua adalah perencanaan pengadaan yang telah disusun pada RAB tidak selalu terrealisasi sesuai rencana. Kondisi saat ini disebabkan adanya perubahan harga. Kondisi yang diharapkan adalah harus sesuai RAB. Yang ketiga adalah keterlambatan input data pada aplikasi sirup. Kondisi saat ini yaitu banyak data sirup belum diinput sesuai jadwal yang mengakibatkan belum diumumkannya sirup. Kondisi yang diharapkan adalah input data sirup terjadwal dengan baik. Dari pemetaan dan identifikasi isu yang telah saya paparkan, perlu dilakukan proses analisis isu untuk menentukan isu yang akan menjadi prioritas yang dapat dicarikan solusi proses tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu APKL yang memiliki 4 kriteria penilaian, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Hasil analisis isu menggunakan metode APKL terdapat 3 isu kontemporer yang terdapat di unit kerja, yaitu yang pertama, belum semua barang yang dibutuhkan tersedia di e-katalog, menduduki peringkat ketiga. Yang kedua, perencanaan yang telah disusun dalam RAB tidak selalu terrealisasi sesuai rencana, menduduki peringkat kedua. Dan yang terakhir, keterlambatan input data pada aplikasi sirup, menduduki peringkat pertama. Dari hasil analisis isu, maka isu prioritas yang harus diselesaikan adalah keterlambatan input data RUP pada aplikasi sirup. Sumber isu berasal dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government atau WOG. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab. Untuk mengetahui akar masalah dalam melakukan analisis penyebab, saya menggunakan teknik fishbone diagram. Pendekatan fishbone diagram ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Kategori penyebabnya adalah sumber daya manusia, material, bahan baku, dan milenium, lingkungan. Isu yang diangkat adalah keterlambatan input data RUP pada aplikasi sirup. Sumber isunya adalah manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, mengajukan usulan penetapan petugas pembantu pengisian sirup. Tahapan setiap alternatifnya adalah melakukan konsultasi dengan atasan langsung, melakukan koordinasi dengan staf umum dan kepegawaian. Hasil yang diharapkan adalah mendapatkan masukan informasi terkait usulan penetapan petugas pembantu pengisian sirup. Yang kedua, SPT petugas pembantu pengisian sirup. Para pihaknya adalah antara SKPD dan UKPBC. Untuk yang kedua, melakukan konsultasi mengenai pengisian RUP. Tahapan setiap alternatif, melakukan konsultasi dengan Subbak LPSE terkait pengisian sirup, meminta petunjuk pengisian sirup kepada Subbak LPSE. Hasil yang diharapkan mendapatkan informasi terkait pengisian sirup.
soft file petunjuk pengisian sirup. Para pihaknya sama antar SKPD dan UKPBC. Yang ketiga, pengisian formulir username, password, serta data yang dibutuhkan untuk melakukan input sirup bagi PA dan PPK. Tahapan setiap alternatif itu membuat formulirnya dan menanyakan serta mengisi formulir username serta password kepada PA dan PPK. Hasil yang diharapkan adalah formulir username serta password untuk PA dan PPK. Formulir telah terisi username serta password PA dan PPK. Para pihaknya yang terlibat adalah PA dan PPK para SKPD. Dan kemudian yang terakhir, sosialisasi kepada petugas pembantu pengisian sirup tentang cara melakukan input data RUP pada aplikasi sirup. Tahapannya adalah menyiapkan materi yang akan disampaikan saat sosialisasi. Hasil yang diharapkan, draft materi dan video tutorial cara melakukan input data pada aplikasi sirup. Pelahara pihaknya adalah SKPD dan UKPB. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.